Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kopel TV, kita masih berada di program ngaji APBD. Kita sudah beberapa edisi telah berlalu. Pada edisi yang lalu kita telah belajar terkait dengan struktur APBD. Ada pendapatan, ada belanja, dan yang ketiga instrumen. Yang ketiga adalah pembiayaan yang terdiri dari pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan untuk menutupi defisit kalau itu defisit dan memanfaatkan surplus kalau daerah kita terjadi surplus anggaran. Nah, dari tiga instrumen ini, komponen APBD ini, pendapatan dan belanja dan pembiayaan, kita akan ulas satu-satu. Nah, edisi kali ini kita akan masuk pada pendapatan daerah. Nah, pendapatan daerah, Bapak Ibu sekalian, itu terdiri dari beberapa komponen. Kita akan masuk pada komponen pendapatan asli daerah yang sering kita dengar dengan istilah PAD. Pendapatan asli daerah ini, Bapak Ibu sekalian, ini sama dengan kalau di keluarga kita sudah berumah tangga tapi kita masih numpang di rumah mertua misalnya. Nah, pendapatan asli daerah ini meskipun kita numpang di rumah mertua, kita punya pendapatan tersendiri. Jadi kalau kita tarik ke ranah pengelolaan keuangan daerah, kita punya pendapatan sendiri. Ya, daerah punya pendapatan sendiri yang disebut dengan PAD, pendapatan asli daerah. Karena ada komponen-komponen pendapatan yang lain itu bukan dari pendapatan asli daerah, bukan dari hasil usaha daerah. Nah, kita masuk pada edisi kali ini adalah pendapatan asli daerah atau sering kita dengar dengan istilah PAD. Apa saja komponen itu? Yang pertama adalah pajak. Pajak daerah, Bapak Ibu sekalian, adalah salah satu dari komponen PAD yang ditarik oleh daerah dari masyarakat dalam setiap tahun. Ya, ada beberapa di sana, ada pajak hotel atau penginapan, ada pajak restoran, rumah makan, ada pajak sarang burung walet, ada PBB pedesaan, ada PBB pajak bumi bangunan wilayah perkotaan, dan berbagai macam pajak-pajak daerah yang ditarik oleh pemerintah daerah setiap tahunnya masuk ke kas daerah. Tentu ini ada regulasi, karena kalau tidak ada regulasi itu namanya pungutan liar. Jadi harus ada regulasi yang mengatur itu, yakni peraturan daerah. Nah, selain pajak, ada yang namanya retribusi daerah. Nah, apa bedanya pajak dengan retribusi? Kalau pajak itu tadi ditarik setiap tahun, retribusi ini tidak. Retribusi ini setiap saat ditarik oleh pemerintah daerah karena ada pemerintah daerah menyiapkan space publik misalnya, yang oleh warga itu kemudian memanfaatkan itu, pada saat itu retribusinya ditarik. Harus ada pembayaran oleh yang memakai masuk ke kas daerah. Seperti apa? Misalnya retribusi masuk ke lokasi pariwisata, retribusi parkir, ya. Jadi pada saat kita memarkir kendaraan, ya, selesai kita parkir kendaraan, prit, Rp2.000 itu retribusi. Jadi pada saat itu daerah menarik. Beda dengan pajak tadi, itu tiap tahun ditarik. Nah, yang ketiga adalah hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Artinya kekayaan daerah yang pengelolaan keuangannya itu terpisah dari APBD, terpisah dari rejim APBD. Ya, misalnya apa? Misalnya perusahaan daerah. Perusahaan daerah itu dia kelola sendiri keuangannya, anggarannya di sana. Tapi ketika dia menghasilkan keuntungan, maka hasilnya itu baru masuk di APBD. Misalnya perusahaan daerah air minum, ya, soal operasional PDAM itu dikelola sendiri oleh PDAM. Soal operasional, soal gaji karyawan dan seterusnya itu dikelola sendiri oleh perusahaan daerah. Artinya dia terpisah dari rejim APBD. Jadi dia kelola sendiri. Ketika dia menghasilkan sesuatu, ya, perusahaan daerah ini menghasilkan keuntungan, maka hasil itu baru masuk di APBD. Kira-kira itu
yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan. Tentu saja ada kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, itu memang pengelolanya masuk dalam APBD. Misalnya kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, kendaraan dinas, bangunan, itu masuk sebagai kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Artinya tidak dipisahkan dari rejim APBD. Dia masuk dalam OPD, biasanya dimasuk di sekretariat daerah, ya. Ada di situ bagaimana memanfaatkan kekayaan daerah, bagaimana memanfaatkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan ini. Jadi soal pemeliharaan kendaraan, pemeliharaan bangunan, mau membangun gedung, dan sekian banyak fasilitas-fasilitas infrastruktur lainnya yang masuk dalam komponen APBD, itu yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Nah, ini yang terakhir di komponen PAD ini adalah lain-lain PAD yang sah. Jadi lain-lain PAD yang tidak masuk dalam komponen pajak, tidak masuk dalam retribusi, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, itu masuk di lain-lain PAD yang sah. Misalnya ada sumbangan, kita punya warga misalnya di Papua punya tambang, tiba-tiba mau menyumbang ke daerah, ya kira-kira masuk di situ ya. Dan berbagai hasil pendapatan asli daerah yang tidak masuk dalam tiga komponen ini, itu semuanya masuk di lain-lain PAD yang sah. Kira-kira itu komponen apa saja yang ada dalam pendapatan asli daerah. Nah, dalam berbagai analisis kita di Kopel Indonesia terkait dengan pajak dan retribusi ini, yang paling banyak menjadi sorotan kita ke pemerintah daerah, khususnya di pajak. Sebab apa? Sekarang ini pajak banyak sekali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang kemudian tidak tercatat masuk di dalam APBD. Sumber-sumber pendapatan yang seharusnya itu menghasilkan uang ke kas daerah, tapi tidak dijadikan sebagai target untuk mendapatkan uang. Banyak sekali yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di retribusi. Banyak potensi-potensi pajak dan retribusi kita di daerah, tapi tidak masuk di kas daerah. Ini banyak menjadi catatan kita. Bahkan ketika kita analisis lebih jauh, penyimpangan di PAD ini, khususnya pajak dan retribusi ini lebih besar sebenarnya dibandingkan dengan di belanja. Kita kenal selama ini bahwa di belanja sering kita dengar ada penggelambungan anggaran, ya, markup dan lain-lain sebagainya. Itu yang sering muncul di pikiran kita semua. Tapi sesungguhnya yang paling banyak juga penyimpangan itu di pendapatan, yang dimaksud dengan markdown. Markdown adalah potensi-potensi daerah yang bisa kita tarik pajak, ya, dan retribusi, tapi tidak dimasukkan sebagai target dalam penerimaan PAD. Misalnya pencatatan daerah, berapa banyak hotel di daerah, kemudian setiap hotel itu kan ada kamar-kamar, ada kamar standar, ada jenis-jenis kamar yang lain, suite, dan seterusnya, itu berbeda-beda harganya. Nah, itu harus menjadi catatan oleh para pemilik penginapan, hotel, harus mencatat sendiri, ya. Yang kemudian itu bisa dikalkulasi dan keluarlah surat ketetapan pajak oleh pemerintah daerah terhadap pemilik hotel yang dimaksud. Nah, siapa yang bisa mengawasi ini? Setiap hotel, pemilik hotel, setiap malam berapa orang yang masuk di hotel itu menginap, di kamar apa dia menginap. Nah, sesungguhnya yang membayar pajak ini bukan pemilik hotel, ya, tetapi yang membayar itu adalah yang nginap di hotel itu. Seberapa banyak? 10% dari omset penjualan. Jadi itu terpisah. Ketika kita menginap di hotel yang dimaksud, itu 10% dari harga kamar itu masuk ke kas daerah. Nah, siapa yang bisa mengawasi semua itu? Itu yang banyak terjadi penyimpangan di
sektor itu. Sama dengan retribusi pasar dan seterusnya. Kita tidak tahu apakah setiap hari loss yang ada di pasar itu masuk retribusinya dan siapa yang mengawasi, apakah itu sudah membayar atau tidak. Nah, itu juga yang menjadi problem kita saat ini. Sama dengan restoran, ya restoran juga itu adalah bukan yang pemilik restoran yang membayar pajak memasukkan ke kas daerah, tapi mereka hanya adalah pengumpul pajak dan di akhir tahun di setiap tahun itu memasukkan berapa penghasilan dari usahanya yang kemudian 10%-nya itu masuk ke kas daerah. Nah, itu kita tidak bisa mengkalkulasi banyak dari fakta-fakta ini, kejadian-kejadian yang ada di daerah yang sebenarnya jumlah pemasukan ke kas daerah itu lebih dari apa yang dilaporkan. Karena pada faktanya bahwa pajak-pajak ini itu biasanya adalah negosiasi antara pemilik hotel dengan petugas pajak dari pemerintah daerah. Negosiasi inilah yang kemudian dikeluarkan surat ketetapan pajak bahwa hotel A, restoran A membayar pajak tahun ini sekian, ya, hanya estimasi. Karena yang dilakukan adalah taksasi. Kita berharap ke depannya pemerintah daerah ini memberlakukan digitalisasi pendapatan, yakni pajak daerah. Jadi pada saat orang nginap di hotel, 10% itu sudah masuk langsung ke kas daerah dengan adanya digitalisasi. Begitu pula dengan di restoran dan seluruh komponen-komponen pendapatan dari pajak daerah ini seharusnya sudah terdigitalisasi. Sehingga kita tidak lagi mencurigai pemilik objek pajak maupun pemerintah daerah, petugas pajak ini melakukan penyimpangan. Kedepannya apalagi ini era digital, kita sudah ada pada era teknologi dan pemerintah daerah seharusnya memanfaatkan itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, beberapa komponen-komponen pendapatan asli daerah. Ada pajak retribusi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan ada lain-lain PAD yang sah. Inilah 4 komponen ini di PAD yang masuk dalam kelompok pendapatan asli daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah pada rakyatnya. Inilah hasil usaha yang nyata yang bisa diukur oleh pemerintah daerah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan komponen PAD pendapatan asli daerah. Kita jumpa pada edisi berikutnya, tetap di Kopel TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.